Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan seputar Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Jadi, konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Pendidikan 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan munculnya revolusi industri keempat, di mana manusia dan mesin diselaraskan untuk mendapatkan solusi, memecahkan masalah, dan tentu saja menemukan kemungkinan inovasi baru. Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 merupakan jenis pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa pada masa kini. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya antara lain. Pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelum-sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca, dalam konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Yang kedua, survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. 3. Perluasan penilaian hasil belajar. Suatu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Rancangan perencanaan Al-Quran Hadis yang ingin saya realisasikan adalah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang efektif, aktif, bersinggungan dengan peserta didik. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mengajar dan menerapkan media yang tepat secara efektif dan efisien. Yang terpenting dalam kegiatan belajar mengajar adalah media pembelajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keberhasilan dari proses pembelajaran sendiri tergantung dari media yang digunakan guru. Dengan demikian, saya memilih media yang sesuai dengan kondisi siswa yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan di dalam kelas. Selanjutnya, soal nomor 3. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, guru memberikan peranan penting dalam pendidikan. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Nah, untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0.
Sebagaimana telah diketahui bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum utama umat Islam, maka ini menjadi hal yang sangat penting bagi guru bagaimana mengajarkan kepada peserta didik dengan pembelajaran yang bermakna sejak dini. Tidak lain, guru dituntut kreatif dan inovatif. Selanjutnya, soal nomor 4. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Salah satu contoh media pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran 4.0 saat ini yaitu media pembelajaran berbentuk video yang menampilkan gambar, kemudian diberi efek gerak ataupun animasi, sehingga memberikan kesan menarik peserta didik dan memberikan pemahaman yang cepat kepada peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Melalui media pembelajaran berbentuk video ini, peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi mereka bisa melihat materi yang ditayangkan dalam bentuk video dengan desain animasi yang lebih menarik sesuai dengan usia anak-anak. Di antara media pembelajaran berbentuk video yang peneliti gunakan dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis yaitu aplikasi Whitball Animation. Dengan karakteristik yang unik, Whitball Animation mampu menyajikan konten pembelajaran Al-Quran hadis dengan memadukan gambar, animasi, suara, dan desain yang menarik sehingga peserta didik mampu menikmati proses pembelajarannya. Tujuan dari menggunakan Whitball Animation ini adalah terciptanya pembelajaran yang tidak monoton, ceramah, lebih menarik sehingga peserta didik pun lebih mudah memahami materi yang dipelajarinya. Selanjutnya, soal nomor 5. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Al-Quran dan Al-Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Namun, pembelajaran di era pandemi adalah sebuah tantangan baru di dunia pendidikan. Dengan mewabahnya COVID-19 di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial atau social distancing, karantina, dan isolasi, sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan tujuan agar sistem perawatan dan kesehatan tidak kewalahan akibat jumlahnya pasien COVID-19 yang harus dilayani. Dengan ini, pembelajaran di sekolah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan. Dengan menggunakan pembelajaran melalui e-learning atau Moodle, WhatsApp Group, YouTube, email, Instagram, Telegram, Zoom, dan juga aplikasi Classroom yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Namun, masih saja ada kendalanya seperti kehilangan jaringan. Nah, sebagai pendidik tentunya akan melakukan yang terbaik untuk peserta didiknya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.